untuk mendapatkan benih yang bagus ini juga dipengaruhi oleh pohon induknya yang bagus. Ya sama seperti manusia lah. Nah, manusia turunannya bagus karena induknya bagus. Ini ada satu contoh pohon. Ya. Kemudian ada beberapa pohon yang lain. Ya. Ada ini belakang. Nah, ini bisa kita nilai. Ya. Untuk menentukan pohon induk ini Mas Hendra, ini sebetulnya tergantung dari tujuan kita. Tujuan satu pohon itu dijadikan sebagai pohon induk itu mau tujuan diambil kayunya atau tujuan non kayu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kalau tujuannya non kayu, apakah buahnya yang manis menghasilkan getah yang banyak. Nah, antara ini misalkan yang kita tuju adalah tujuan kayu. Nah, kalau tujuannya kayu, produksi kayu, berarti bagaimana supaya pohon ini nanti menghasilkan produksi kayu yang sebesar-besarnya. Karena dari pohon induk inilah harapannya nanti anakannya akan menghasilkan anakan yang mirip dengan induknya. Memang pembibitan yang bagus kalau untuk mendapatkan sifat yang sama dengan induk dengan pembiakan vegetatif. Nah, untuk menseleksi ini ada beberapa parameter yang bisa kita ambil. Yang pertama, berapa persen tinggi bebas cabang, itu ya bisa dilihat kan? Iya. Berapa persen tinggi bebas cabang? Kemudian berapa persen tinggi cabang permanen, kemudian berapa persen kelurusannya. Nah, untuk mengetahui persen-persen itu, kita bisa menggunakan alat sederhana seperti ini. Ya, alat sederhana seperti ini, kita bikin skala dari 0 sampai 100. Ini tingginya bisa macam-macam, bisa 30 cm, bisa 20 cm, bisa 40 cm, disesuaikan. Makin kita jauh dari pohon, ini bisa makin pendek, di 0 sampai 100. Nah, caranya bisa kita gunakan dengan mudah untuk mengetahui berapa persen sih bebas cabang itu. Yaitu dengan cara kita meletakkan bagian pangkal alat ini dengan pangkal pohon. Kemudian ini kita tempatkan ujung alat dengan ujung pohon. Ya, dengan cara menggeser-geser, kita paskan dengan mata kita. Nah, kalau sudah pas pangkal alat ketemu dengan pangkal pohon, ujung alat ketemu dengan ujung pohon, kita bisa baca di sini berapa itu persentase bebas cabang. Ya, misalnya kalau ini saya baca persentase bebas cabang sekitar 22% misalnya. Ya, 25% misalnya. Kemudian cabang permanennya ini ternyata sekitar 45%. Kalau itu sudah kita tetapkan sebagai pohon induk, artinya terbaik di dalam minimal paling tidak di dalam radius 100 meter itu. Ini kita tetapkan satu pohon. Ya. Nah, nanti kalau dia sudah berbuah, jangan lupa kita tandai pada saat dia berbuah, kita ambil buahnya, kita masukkan ke dalam kantong, tandai nomornya sesuai ini. Iya. Benih ini pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan kemampuan daya simpannya, yaitu benih yang dapat disimpan dalam jangka waktu lama dan benih yang bisa disimpan dalam jangka waktu tidak lama, jangka pendek. Nah, beberapa benih yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama, misalkan ya, ini sengon. Sengon ini bisa disimpan lama, atau kita sebut sebagai kelompok ortodok. Ini benih sengon ini saya dapatkan, kalau saya hitung sampai sekarang ini sudah berumur sekitar 3,5 tahun. Jadi sudah saya simpan 3,5 tahun. Ini masih mempunyai kemampuan berkecambah. Kemudian kelompok yang kedua adalah benih yang kita sebut rekalsitran atau tidak bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Karena begitu dia kadar airnya turun, kering gitu, dia pada saat kita kecambahkan tidak bisa berkecambah lagi. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya benih atau biji-biji nangka, kemudian durian, ya. Sedangkan yang ortodok tadi bisa sengon, kemudian juga ini kalau kita lihat ini benih merbau. Ya. Ini salah satu kayu andalan mungkin juga Maluku, Sulawesi, bahkan Irian terutama ini. Ini mempunyai daya simpan yang lama. Jadi kita sebut sebagai kelompok ortodok. Untuk mempercepat perkecambahan benih, tentu kita melihat bagaimana sifat-sifat benih itu sendiri.
Kalau benih seperti kelompok recalcitrant yang tidak tahan lama, ini kita tidak terlalu bersusah-susah memberikan perlakuan supaya percepat, karena langsung kita semai, dia dalam beberapa saat dia akan berkecambah. Termasuk juga misalnya kelompok benih meranti seperti itu. Kelompok ortodok ini dia mempunyai watak, sifat, karakter dari kulit benihnya. Kalau kita lihat, ini ada kulit benih yang keras misalnya, seperti sirsak, seperti ini ya, kulit benihnya begitu keras. Kemudian juga sengon, lumayan keras. Kita rendam dengan air panas, kira-kira selama 1-3 menit. Kita rendam dengan air dingin. Nah, pada saat direndam seperti ini, ada yang terapung. Nah, ini bisa kita pisahkan karena ini tidak akan berkecambah. Ini contoh-contoh benih yang kurang bagus ya. Nah, ini dibiarkan selama 24 jam. Ada juga benih yang cara mempercepat berkecambahnya dengan memecah kulit benih. Seperti misalnya sirsak. Ya. Sirsak ini kalau kita kecambahkan begitu saja, biasanya akan agak lama berkecambah. Kita gunakan tang, kita pecah aja bagian ujung yang nanti akan mengeluarkan akar. Nah, seperti ini cukup sedikit saja, yang penting membuka. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk benih sirsak. Ya. Setelah kita kecambahkan di media kecambah, pada beberapa minggu ke depan, sekitar 2 minggu akan muncul kecambah-kecambah seperti ini. Ya. Jadi ini sudah berkecambah. Ini bisa diperhatikan bahwa setelah kita memecah kulit benih seperti ini, ya, ini sudah muncul akar. Untuk mengecambahkan benih, ini ada beberapa cara. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah tempat untuk mengecambahkan benih. Kita akan memperkenalkan 3 cara atau 3 tempat untuk mengecambahkan benih. Yang pertama, pengecambahan bisa dibuat dalam bentuk bak seperti ini. Ini dibuat dari bak kayu ya. Iya. Digantung, dan jangan lupa bawahnya ini dikasih lubang atau antara supaya pada saat kita nyiram air juga tidak tergenang. Prinsipnya seperti itu. Ini dengan cara bak. Kemudian cara yang kedua bisa juga menggunakan bak plastik seperti ini. Juga bisa langsung dengan menggunakan polybag seperti ini. Media kecambah ini sebenarnya prinsipnya adalah dia bersifat poros. Artinya poros itu pada saat kita akan kita menyiram air tidak tergenang gitu. Nah, ada beberapa media yang bisa kita gunakan, pasir dengan arang sekam. Ini biasanya di desa-desa potensi sekam ini banyak. Bisa kita bikinkan arang campur dengan pasir berbandingan 1:1 seperti ini. Atau bahkan bisa juga arang sekam dengan kompos misalnya berbandingan 1:1. Jadi prinsipnya adalah media itu dia bersifat poros, dan pada saat nanti kita akan menyapi semai tidak merusak akar. Untuk benih-benih kecil, ini cara mengecambahkannya bisa kita langsung tabur di sini atau kita tata ya seperti ini. Jadi prinsipnya untuk mengecambahkan kita tahu dulu sebetulnya di mana dia akan keluar akar. Ya. Tapi untuk benih-benih kecil seperti ini sebenarnya bisa saja kita tabur seperti ini, bisa seperti ini ya, bisa ditabur seperti ini. Sebagian atasnya kita lapisi dengan media yang sama, arang sekam dengan pasir ya, secara tipis saja seperti ini. Benihnya agak besar, bisa juga kita bisa menggunakan ditata seperti ini, karena ini sudah ketahuan keluar akarnya kira-kira dari sini ya. Ini kira-kira akar ini akan keluar dari sini, jadi kita tata saja seperti ini. Nah, ini keuntungan menata, pada saat nanti dia akan berkecambah tidak akan tumpang tindih daunnya tentunya. Untuk benih-benih ukuran sedang, misalnya seperti mahoni, sebetulnya ada bagian-bagian seperti ini sayap. Ini tidak usah diikutkan perkecambahan juga boleh, ini kita buang juga boleh. Nah, posisinya kita harus tahu di mana kira-kira akar itu akan keluar. Jadi jangan sampai kebalik. Nah, mahoni dia akan keluar akar dari sini, dari bagian bawah sini, sehingga posisi mengecambahkan bisa kita lakukan seperti ini. Ya. Kita masukkan 3/4 bagian.
Kita masukkan 3/4 bagian, dan jangan lupa ada jarak kira-kira sekitar 5 cm atau 4 cm ya, untuk memungkinkan pada saat dia nanti berkecambah keluar daun tidak saling bersentuhan ya. Makanya ini kita menggunakan teknik pengecambah seperti ini adalah supaya rapi. Untuk menanam yang langsung seperti nangka ini kita harus perhatikan, kalau nangka ini ada bagian yang runcing, ini bagian yang tumpul ya. Nah, akar ini akan keluar dari sini. Jadi posisinya jangan sampai kebalik, yang runcing yang kita tanam, yang tumpulnya di atas. Nah, ini jadi mohon diperhatikan. Sehingga menanamnya bisa kita lakukan, ini tumpul, kita tanam seperti ini ya. Kita tanam 3/4 bagian seperti ini. Namun demikian, kalau kita bingung, akar ini akan keluar dari mana sih? Daripada kita bingung-bingung, ini bisa kita lakukan dengan cara menanam miring seperti ini. Jadi kita tanam saja, kira-kira 3/4 bagian, menanam miring seperti ini. Nah, sehingga ini pada saat nanti akar keluar, dia akan tetap menyentuh media. Prinsipnya seperti itu. Kriteria semai yang sudah bisa disapi adalah ketika semai itu sudah menunjukkan pertumbuhan daun seperti ini misalkan. Cara mencabut kita lakukan secara hati-hati seperti ini dengan meminimalkan kemungkinan kerusakan akar. Nah, dengan media yang poros dan memudahkan kita mencabut, maka kerusakan akar akan sangat minimal. Nah, ini hal penting yang perlu kita lakukan, karena jangan sampai ini menyebabkan satu bagian kerusakan sehingga pada saat penyapihan, karena pada saat awal akar sudah rusak, malah menyebabkan kematian semai. Jadi ini kira-kira kondisinya seperti ini, adalah kondisi akar yang masih bagus untuk siap kita sapih. Tanduran antara tanah, vokasi dan arang sekam 2-1-1. Tanah 2, vokasi atau kandang 1 dan arang sekam 1. Kita mencoba menyemaikan dari biji yang besar. Karena ini panjang, bisa kita masukkan. Kita masuk seperti ini. Nah, kalau ini sudah masuk, tinggal kita padatkan. Satu itu. Kemudian, nah sebenarnya kita lihat ini polybagnya kecil. Nah, kalau kita masukkan juga agak sulit, ini bisa kita kurangi sedikit. Biasanya ini kita lakukan pada tanaman-tanaman cabutan. Ya, kalau yang cabutan itu biasanya kan akarnya udah agak lebar. Jadi ini memang setengah aja. Kita masukkan sedikit. Bisa dipotong akarnya, Pak? Bisa saja dipotong, bisa juga. Nah, ini bisa kita masukkan seperti ini. Bibit ketika akan ditanam ini sangat mempengaruhi keberhasilan penanaman. Jadi kita harus memperhatikan kualitas bibit atau persyaratan bibit siap tanam. Ada beberapa persyaratan. Yang pertama, bibit yang tidak ada serangan hama, tidak ada serangan penyakit. Kemudian yang kedua, yang penting lagi adalah bibit ini sudah mulai berkayu pada bagian pangkal batangnya. Kalau kita pegang ini keras, sudah berkayu. Kemudian ada juga kadang-kadang kita mengatakan persyaratan tinggi minimal, rata-rata kita sebut 30 cm. Namun ini juga harus hati-hati karena ada beberapa bibit yang sudah 30 cm namun ternyata pangkal batangnya belum berkayu. Terus yang kedua, bibit ini kokoh. Kokoh ini bisa kita lihat dari dia tidak terlalu tinggi, jadi adanya keseimbangan antara pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan diameter. Ini kokoh. Kenapa kokoh diperlukan? Karena pada saat di lapangan nanti tentu kita akan ketemu dengan angin ya, dan sebagainya. Ini kalau bibitnya kokoh, dia akan tegar. Tapi ada juga bibit yang pertumbuhannya pendek, tapi diameternya besar. Ini disebut tidak kokoh. Ya. Bibit itu memerlukan cahaya. Bayangkan kalau misalnya bedeng sapi ini rapat seperti ini, maka
persaingan dalam mendapatkan cahaya ini akan sangat tinggi. Kita perlu melakukan penjarangan lah istilahnya. Jadi kita tetapkan bibit yang sebelah jalur sini kita biarkan, jalur berikutnya kita pindah ke bedeng lain. Ya. Kemudian yang ini kita biarkan, yang ini kita geser atau kita pindah ke bedeng lain. Seperti ini. Yang kita biarkan begitu saja, akar ini akan menembus ke bawah. Akar menembus bawah. Nah, ini menyebabkan pada saat nanti kita menanam, kita angkat akarnya rusak. Nah, ini yang menyebabkan kelayuan. Salah satu ciri tunas dorman yang paling bagus adalah kira-kira sudah seperti ini. Ini sudah muncul. Karena ada beberapa juga yang kecil seperti ini ya. Iya, belum. Ini kurang begitu bagus. Terus yang kedua yang penting lagi adalah enternya ini masih fresh. Jadi artinya kita baru ngambil pagi, saat itu juga dan kita langsung lakukan penempelan. Proses yang pertama kita menyiapkan bagian bawahnya dulu. Ini ada kayu ini kita buang. Ini udah siap ya? Iya. Kalau yang udah siap, ya, delay daun pertama, jadi kita bisa ambil di sini, jangan di sini ya. Jadi di sini. Insya Allah bagus. Biar nggak kena air. Ya. Tidak semua merek plastik ternyata elastis. Jadi yang pertama kalau sudah tersambung ada tanda-tanda hidup, baru kita ini potong. Ini kita potong atau kita tekuk. Dengan dipotong, ini semua tunas-tunas ortotrop akan terangsang keluar. Ini juga akan terpacu keluar. Nah begitu semua, karena ini kita tidak inginkan, bagian ini kan tidak kita inginkan. Ini bagian yang kita inginkan, karena ini memang mempunyai sifat yang unggul. Jadi tujuan ini adalah untuk menumbuhkan bagian yang unggul. Batang bawah kita sebut sebagai root stock. Kemudian kita perlukan batang entres bagian atas, kita sebut sebagai scion. SCION, scion. Nah, yang sudah kami lakukan ini menyambung pohon mahoni. Ya, mahoni ini kita sambung. Kenapa menyambung? Karena pada saat saya jalan-jalan ke hutan, saya menemukan pohon mahoni bagus sekali, lurus, tinggi, besar. Nah, harapan saya adalah nanti dia bisa memproduksi seperti itu. Kalau kita mengambil bijinya, kita khawatir ada penyerbukan silang, ya jangan-jangan bapaknya lain, ya kan? Nah, makanya pembiakan vegetatif ini adalah salah satu tujuannya supaya turunan ini mirip dengan induknya. Nyambung, kita bisa mengambil bagian, kita manjat pohon, kita ngambil ranting, kemudian akan kita sambungkan dengan tanaman di bawahnya. Sama prosesnya kayak okulasi, jadi ada batang bawah. Ini apa saja, mahoni yang apa saja, mau yang bengkok, yang macam-macam ya, sembarangan. Tapi yang bagian atasnya, katakanlah ini keranting ya, akan kita sambungkan dengan ini. Nah, karena nyambung kita mengharapkan pertumbuhan yang di atas, ini bisa kita lakukan pada saat di polybag, bisa juga ini pada saat dilakukan ditanam. Ditanam juga nggak masalah. Ya. Ada beberapa prinsip, jadi pada saat nyambung kita bisa melakukan penyambungan di bawah ruas terbawah.
Karena kalau kita motongnya di sini, misalkan kita nyambung di sini, ini akan tumbuh juga. Padahal ini tidak kita harapkan, ya kan? Makanya kita bisa potong di atas kotiledon. Di atas kotiledon yang pertama, jadi ini bisa kita potong di sini. Nah, seperti ini, ya. Ini nggak masalah, bentuk seperti ini nggak masalah. Tapi yang penting kita lakukan penyiraman terus. Jadi bagaimanapun proses steril tetap kita utamakan. Kalau ada alkohol kita bisa gunakan alkohol. I've known before, once before the rain Jadi tinggal kita belah. within my heart, agreements made. Ini anggaplah pucuk ya. Pucuk, ya. Anggaplah pucuk. Seperti biasa ini bisa kita potong karena untuk mengurangi penguapan. Dan yang paling bagus pada saat ininya dorman sebetulnya. Kalau ini udah mulai keluar. Dan kalau ini sudah Speaking of worlds driven far, far apart, how the innocence crushes the nature of things to the point that we lose all we're trying to gain, making us want more, making us see less. Kalau ini sudah tersambung, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah ini tentunya tetap dipelihara, disiram, karena ini nanti kalau sudah menyambung, ini akan tumbuh tunas baru. Tapi kalau tunas yang keluar dari sini gagal, jadi ini bisa layu kalau tidak kita sungkup. Your eyes, this mystic time I've known before, once before the flame. Keluar daun baru, ini bisa kita ambil. Tapi kalau belum, biarkan saja karena kalau begitu kita ambil ini akan layu. Kegagalan berikutnya adalah bisa juga ini rontok. Kalau rontok biasanya ini yang proses di sini kurang berjalan dengan baik atau ini kelembabannya kurang tinggi.